Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat video mata kuliah hukum bisnis mengenai asas kepatuhan dan kewajaran. Perkenalkan, nama saya Indah Saragi, NPM 2201280088, dan ini teman saya. Baik, nama saya Halimatul Sakia dengan NPM 2301280076P. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Sugianto MA yang telah memberikan kami materi sehingga kami dapat membuat video yang berjudul Asas Kepatuhan dan Kewajaran. Baik, kepada Halimah, saya ingin menanyakan tentang apa sih asas kepatuhan dan kewajaran itu? Itu tuh gimana? Pengertiannya tuh gimana? Terus maknanya tuh gimana? Baik, menurut pendapat saya, asas kepatuhan dan kewajaran adalah dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Karena ketika perusahaan atau bisnis ingin berlangsung lama, harus menaati asas kepatuhan dan kewajaran tersebut. Asas kepatuhan adalah ketika kita ingin menjalankan usaha, kita harus mengikuti hukum-hukum yang ada. Dan asas kewajaran adalah ketika kita ingin melaksanakan hukum tersebut, kita harus menaati aturan seperti etika, tanggung jawab, dan kejujuran. Selain itu, asas kepatuhan adalah tindakan yang diwajibkan kepada perusahaan atau pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, dan hukum perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan, selain menaati aturan yang ada, bertujuan untuk meningkatkan citra baik perusahaan kepada investor dan konsumen. Selain itu, asas kewajaran menekankan bahwa pelaku usaha harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Yaitu maksa kita buat kita menaati aturan tersebut. Udah gitu, kita harus berlaku jujur, bertanggung jawab, dan membangun formalitas yang bagus. Karena hal itu dapat menarik konsumen dan investor untuk percaya kepada perusahaan kita. Baik, tadi udah nih pengertiannya, penjelasannya kan. Nah, saya ingin tanya, landasan hukum dari asas kepatuhan dan kewajaran ini gimana sih? Baik, menurut saya, landasan hukum di Indonesia mengenai asas kepatuhan dan kewajaran merupakan fondasi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan, pelaku usaha, dan juga kegiatan bisnis. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi utama menekankan bahwa tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan aturan hukum, yang artinya ketika negara berlandaskan aturan hukum, maka warga negara atau masyarakat harus mengikuti aturan tersebut. Dengan demikian, dalam asas kepatuhan dan kewajaran terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pada kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, dan pada Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau KUHP. Baik, bisa dijelaskan? Baik, yang pertama terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang alinea keempat, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini ditegaskan bahwa para pelaku usaha atau perusahaan dipastikan dapat mengikuti aturan-aturan atau kegiatan yang ada dan tidak merugikan bagi konsumen. Yang kedua, terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam salah satu pasalnya terdapat pada pasal 12 ayat 1 yang isinya pejabat publik harus mempertimbangkan kepentingan umum dan mencegah kerugian masyarakat. Penjelasan dari pasal ini yaitu relevan bagi sektor bisnis, misalnya pemerintah harus membuat keputusan yang adil tentang peraturan monopoli, tarif, dan perizinan ekspor impor. Asas kewajaran ini diterapkan untuk melindungi konsumen dari kerugian. Yang ketiga terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang isinya terdapat pada pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, yaitu surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan pada Undang-Undang Dasar yang dinyatakan cukup. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa
perjanjian kedua belah pihak atau kontrak yang sudah disepakati bersama tidak dapat dibatalkan sebelah pihak, yang artinya bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut hal tersebut. Dan yang terakhir terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang dalam pasal 383 KUH. Dan yang terakhir, yang keempat, disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana yang terdapat pada pasal 383 KUH yang berisi barang siapa yang menjual barang dengan sengaja menipu pembeli mengenai jenis, asal, dan keadaan barang yang dijual diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda. Hal ini dijelaskan adanya larangan praktik bisnis tidak wajar seperti manipulasi produk yang bertujuan dapat merugikan konsumen. Terima kasih penjelasan tentang landasan hukumnya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk. Saya tuh pengen tahu gitu, gimana prinsip dari asas kepatuhan dan kewajaran itu sendiri gitu. Coba bisa dijelasin. Baik Kak Email, terdapat beberapa prinsip asas kepatuhan dan kewajaran. Salah satunya yang pertama yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pelaku usaha harus mengikuti semua aturan yang ada. Yang kan tadi sudah dijelaskan tuh kan hukum apa aja yang sudah ada. Jadi semua pelaku usaha harus mengikuti hal tersebut dengan tujuan dapat membangun citra baik, menaati aturan negara, dan dapat dipercaya oleh konsumen. Yang kedua, prinsip kewajaran dan keadilan. Prinsip ini menekankan ketika kita sedang melakukan transaksi, semua pihak harus melakukan hal tersebut dengan terbuka, tidak ada yang ditutupin dan membuat secara adil, sehingga transaksi tersebut juga merugikan banyak pihak. Yang ketiga, prinsip itikat baik dan kejujuran. Prinsip ini menekankan bahwa ketika kita menjalin kerjasama, kedua belah pihak harus melaksanakannya dengan jujur, terbuka, dan tidak memiliki niat buruk, sehingga ketika kita melaksanakan usaha tersebut, kedua belah pihak dapat saling percaya. Nah, kita masuk ke kasusnya nih. Apa sih kasus dari asas kepatuhan dan kewajaran ini? Baik, dari kasus yang banyak terjadi, salah satunya ketika kita membeli barang secara online, kan biasa banyak tuh iklan-iklan yang barangnya bagus, barangnya sesuai warnanya, sesuai ukurannya. Namun banyak juga yang dikirim nggak sesuai ya? Benar, barang tersebut reject, tidak pantas dipakai, warnanya salah. Hal tersebut itu kan menimbulkan kekecewaan bagi konsumen, sehingga konsumen dapat melapor kepada Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia atau LYKL. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara pelaku usaha itu harus bertanggung jawab, harus barangnya bisa dikembalikan atau dikirim lagi dalam bentuk uang atau dikirim kembali dalam bentuk barang. Yang penting kan kita ada buktinya tuh di videoin contohnya kalau barangnya rusak. Hal tersebut terdapat pada 2 pasal. Dalam pasal 8 ayat 1 yang isinya melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan label, iklan, atau janjinya. Dan yang kedua, dalam pasal 19 ayat 1 yang isinya mengatur bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian barang. Kan tadi udah kami jelaskan tuh kan. Jadi kalau misalnya barangnya nggak sesuai bisa dikembalikan. Berarti bisa dituntut lah ya? Bisa, ya. Dihukum gitu ya? Benar. Apa dampak dari kasus ini? Dampaknya sih kalau menurut saya yang pertama, konsumen kan jadi nggak percaya tuh pada toko tersebut. Jadi nggak mau mesen situ lagi ya? Benar, toko tersebut tuh dianggap nggak bagus, toko tersebut merugikan konsumen. Yang kedua, citra perusahaan atau tahu kan jadi kurang tuh. Jadi banyak tuh konsumen yang beritahu kepada teman-temannya bahwa perusahaan tersebut tidak bagus. Dan yang ketiga, perusahaan berpotensi pasti mendapatkan sanksi hukum seperti denda, pencabutan izin usaha, atau gugatan dari konsumen. Baik, berarti tadi ada saling berkaitan antara asas kepatuhan dan kewajaran inilah ya? Iya, Kak Dina. Dalam kasus ini. Baik, dari saya mau tahu solusinya ini gimana nih gitu. Kalau solusinya itu yang pertama, perbaikan sistem penjualan. Jadi pelaku usaha itu contohnya ada karyawan tuh yang packingnya salah. Jadi pelaku usaha itu harus memperingati karyawannya ya.
Takutnya kan salah buat alamat, jadi pesanan orang ke tempat kita. Kinerjanya Iya, itu harus diperbaikin. Yang kedua, menyerahkan tanggung jawab atau ganti rugi, seperti ganti rugi uang atau dikembalikan yang tadi kan. Jadi kan konsumen, oh iya betul ini tanggung jawab kan. Cukup lumayan lama ya pembahasan kita ya. Iya kayaknya lumayan lama. Terima kasih kepada Halimah yang sudah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast saya untuk mau ditanya-tanyakan. Terima kasih juga kepada Kak Email yang udah ngasih waktu sama memberikan pertanyaan yang cukup jelas. Mohon maaf juga kalau ada yang salah. Gak apa-apa, udah cukup jelas kok penjelasannya. Oke. Kalau lebih dari itu kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di podcast kami berikutnya. Dadah.